Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmadini dengan NIM 20050400029 dari program Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maritim Braja Ali Haji. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pendaftaran tanah. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan untuk memfokuskan diri kepada saya pada saat saya presentasi. Ketika ada hal yang kurang jelas dan tidak dimengerti, Anda dapat bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum mengawali presentasi pada kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 24 Tahun 1997 terdapat pengertian pendaftaran tanah, yaitu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1. Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan dan fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi tanah yang sudah ada hak milik atas satuan rumah susun serta hak yang membebaninya. Di sini ada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada yang pertama pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Yang pertama itu ada pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran tanah secara sistematik ini kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Umumnya prakarsa datang dari pemerintah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik. Yang kedua, ada pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu pendaftaran tanah pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual. Dalam menyelenggarakan hak atas tanah dikenal dua asas, yaitu asas spesialitas, asas publitas. Nah, asas spesialitas ini dapat kita lihat dengan adanya data-data fisik tentang suatu hak atas tanah. Data-data fisik tersebut berisi tentang luas tanah yang menjadi subjek hak, letak tanah tersebut, dan juga menunjukkan batas-batas secara tegas. Yang kedua, atas asas publisitas. Nah, atas publisitas ini tercermin dari adanya data yuridis mengenai hak atas tanah seperti subjek hak, nama pemegang hak atas tanah, pemeliharaan hak atas tanah, serta pembebanannya. Nah, tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah ini ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan diri sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang yang satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Menghimpun
dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah yang bertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Perundangan Nomor 24 Tahun 1997. Pembukaan bidang-bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap atau masih bersengketa. Walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertifikat tanda bukti haknya. Kegiatan pendaftaran tanah menurut Peraturan Perundangan Nomor 24 Tahun 1957 yang merupakan penyempurnaan Peraturan Perundangan Nomor 10 Tahun 1961 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Nah, kegiatan-kegiatan itu ada 5. Yang pertama ada pengumpulan data pengolahan data fisik. Yang kedua, pembuktian hak dan pembukaannya. Yang ketiga, penerbitan sertifikat. Yang keempat, penyajian data fisik dan data yuridis. Yang kelima, penyimpanan data daftar umum dan dokumen. Hak atas tanah yang harus didaftarkan. Adapun macam-macam hak atas tanah yang akan diberikan dan dibicarakan wajib untuk didaftarkan di kantor pertanahan tanah. Yang pertama, hak milik. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang keempat, hak pakai. Yang kelima, hak pengelolaan. Dengan hak-hak tersebut, para pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan juga dengan serta ruang yang ada di atasnya bisa digunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas undang-undang dan peraturan perundangan yang mengaturnya. Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan asas sederhana, terjangkau, muktahir, dan terbuka. Sederhana dimaksud agar ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Terjangkau, yang dimaksud dengan terjangkau ini adalah keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Mutakhir adalah kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan kesinambungan dalam pemeliharaan data. Dan yang terakhir, asas terbuka itu kegiatan yang penyelenggaraannya pendaftaran tanah bagi masyarakat maupun pemerintah yang memperoleh keterangan dan fisik data. Akhiri hasil presentasi pada kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas ketenangan Anda yang telah memperhatikan hasil presentasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.